Baik, pada bagian yang keempat ini kita akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu membahas tentang fungsi di dalam service operation, yang mana di dalam bagian yang ketiga kita sudah membahas tentang service desk. Kita lanjutkan di bagian yang keempat ini, kita akan membahas tentang tiga fungsi yang lain, yaitu technical management, application management, dan IT operation management. Oke, seperti yang sudah kita diskusikan bersama-sama, tujuan dari atau role atau peran yang ada di dalam technical management ini ada dua, tetapi sebelum itu kita harus membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan technical management. Di dalam fungsinya, technical management itu merupakan tim yang bertugas untuk menjamin bahwa hardware yang ada di dalam suatu organisasi penyedia layanan itu bekerja dengan baik, sehingga dapat mendukung software di dalam memberikan suatu layanan sesuai dengan warranty maupun utility kepada customer. Yang artinya di sini technical management ini merupakan tim teknis yang bekerja untuk mengelola hardware di dalam sebuah organisasi. Hardware itu apa saja? Ya berarti berupa infrastruktur IT seperti jaringan, seperti server, seperti switch, router, dan lain sebagainya. Nah, oke, peran di dalam technical management ada dua. Yang pertama adalah sebagai kumpulan orang atau tim yang memiliki expertise teknis atau keahlian teknis yang berguna untuk mendukung di dalam menentukan, mendesain, melakukan transisi, melakukan operasi, dan meningkatkan infrastruktur IT yang ada di dalam organisasi. Yang kedua di sini adalah peran dari technical management adalah sebagai sebuah tim yang bukan sebagai sebuah tim, tetapi sebagai sebuah tempat yang mana tempat itu berkumpulnya orang-orang yang memiliki kemampuan expertise atau expertise teknis di dalam mengelola IT infrastruktur. Ya. Itu role atau peran dari technical management. Yang pertama yaitu sebagai kumpulan orang yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan di dalam membuat suatu strategi, mendesain, melakukan transisi, melakukan operasi, serta meningkatkan infrastruktur IT atau hardware-nya. Dan yang kedua sebagai suatu tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki kemampuan teknis yang untuk mengelola IT infrastruktur. Nah, objektif dari penggunaan technical management ini apa? Ada general objective atau objektif secara umum atau tujuan umum penggunaan technical management. Penggunaan umumnya atau objektif umumnya adalah untuk menjamin organisasi itu mendapatkan suatu personel yang sesuai ketika ada permasalahan maupun ingin melakukan pengelolaan infrastruktur di dalam organisasi. Nah, itu yang disebut dengan general objective dari technical management. Objektif khusus di dalam penggunaan technical management yaitu untuk membangun suatu infrastruktur desain yang stabil dan tahan terhadap serangan. Yang kedua adalah untuk mendesain infrastruktur yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah untuk memaintain atau memelihara infrastruktur IT dengan menggunakan resource yang memiliki kemampuan. Dan yang terakhir adalah untuk menjamin bahwa resource teknis yang sesuai itu akan dideploy untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama terkait dengan infrastruktur TI di dalam sebuah organisasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam application management atau fungsi application management. Jika kita sudah memahami di slide sebelumnya bahwa tujuan dari tim technical management itu adalah untuk mengurusi IT infrastruktur atau hardware yang ada di dalam organisasi penyedia layanan, maka application management ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan setiap software atau aplikasi yang berelasi terhadap tiap-tiap aktivitas untuk menyediakan layanan ke customer. Ya. Jadi di sini terdapat role atau peran-peran, terdapat objektif yang ada di dalam application management. Nah, peran yang ada di dalam application management setidaknya ada 5. Yang pertama itu adalah peran sebagai penanggung jawab di dalam pelaksanaan development atau pengembangan maupun pengelolaan aplikasi. Development dan operation dari sebuah aplikasi. Yang kedua, bekerja sama dengan manajemen teknis untuk membuat dan mengimplementasikan proses-proses yang ada di dalam kegiatan yang di dalamnya terdapat kegiatan desain, implementasi atau build atau pengembangan atau pembangunan, melakukan pengujian atau evaluasi, deploy atau instalasi dan meningkatkan atau maintenance aplikasi.
Yang ketiga adalah untuk memanage atau mengelola life cycle dari sebuah aplikasi, ya. Jadi sesuai dengan bentuk aplikasinya ini dan infrastruktur atau struktur dari sebuah aplikasi. Yang keempat adalah bertanggung jawab terhadap improvement atau peningkatan capabilities atau peningkatan kemampuan dari setiap staff yang ada di dalam application management sehingga lebih mampu untuk mengelola aplikasi dengan baik. Selanjutnya adalah memberikan suatu expertise dan panduan kepada manajemen untuk bisa mengelola dan mempertahankan suatu aplikasi itu agar tetap ada di dalam organisasi atau bertugas untuk mengganti aplikasi yang ada di dalam organisasi atau mengembangkan kembali aplikasi yang sudah ada di dalam organisasi. Kenapa aplikasi tersebut harus dikelola? Karena aplikasi inilah yang akan menjadi suatu acuan, yang akan menjadi touch point antara user dengan organisasi penyedia layanan, sehingga dengan menggunakan aplikasi harapannya adalah aplikasi tersebut bisa membantu organisasi untuk mencapai SLA yang sudah disepakati. Nah, tujuan dari penggunaan application management ini adalah yang pertama memberikan suatu wisdom atau kebijakan. Kebijakan terkait apa? Kebijakannya terkait dengan development dan operation dari sebuah aplikasi. Yang kedua adalah untuk mendevelop aplikasi yang stabil, resilient atau tahan terhadap gangguan dan efektif. Yang ketiga adalah untuk mendevelop dan memaintain atau memelihara resource serta skill yang dimiliki oleh tiap staff yang ada di application management. Yang keempat adalah untuk menjamin bahwa ketika terjadi permasalahan di dalam aplikasi, maka permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan cepat, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir itu adalah untuk menjamin bahwa aplikasi itu memenuhi tujuan bisnisnya masing-masing. Oke, jadi itu terkait dengan application management. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membandingkan antara application development dan juga application management. Jadi di sini ada dua fungsi ya, tadi yang sudah kita definisikan bersama-sama, ada yang dimaksud dengan technical management, ada yang dimaksud dengan application management. Di dalam application management itu merupakan tim yang bertugas atau bertanggung jawab untuk mengelola setiap aplikasi yang ada di dalam sebuah organisasi sehingga bisa mencapai tujuan bisnisnya. Nah, kita harus pahami di sini bahwa terdapat dua sudut pandang di dalam dua proses ya, dua proses di dalam mengelola suatu IT, mengelola suatu aplikasi pada sebuah organisasi. Ada yang namanya development dan juga ada yang namanya manajemen. Nah, ternyata berbeda antara development dan manajemen. Kalau misalkan kita lihat dari development, berarti ini memenuhi suatu life cycle yang ada di dalam SDLC ya, Software Development Life Cycle. Mulai dari gathering requirement, membangun requirement sebelumnya sudah dilakukan desain dulu, melakukan evaluasi, instalasi, verifikasi, dan optimisasi atau maintenance. Yang mana ini merupakan sesuai dengan siklus hidup yang ada di dalam SDLC. Nah, tetapi tujuan dari application development itu adalah untuk membuat suatu aplikasi atau membangun suatu aplikasi yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang application management. Di dalam application management, alurnya atau daur hidup atau siklus hidupnya itu dimulai dari gathering requirement juga. Yang kedua, setelah gathering requirement atau kebutuhan dari user, itu selanjutnya akan ditentukan oleh tim. Kira-kira untuk mengembangkan aplikasi, apakah perlu dikembangkan secara internal atau beli saja? Baru setelah itu kita desain aplikasi, baru implementasi aplikasi itu di dalam suatu environment atau lingkungan yang sesuai, mengoperasikan aplikasi, melakukan yang namanya continual improvement atau perbaikan secara berkelanjutan, yaitu dievaluasi, kemudian hasil dari evaluasi akan menjadi masukan untuk perbaikan dari aplikasi tersebut, dan jika aplikasi tersebut sudah obsolete maka akan di-decommission atau akan diberhentikan. Nah, itu merupakan siklus hidup yang ada di dalam application development dan application management. Application development tujuannya adalah untuk membangun aplikasi, sedangkan application management adalah untuk mengelola agar aplikasi tersebut bisa tetap berjalan dan bekerja di dalam sebuah organisasi.
Kalau misalkan kita lihat juga dari tabel yang ada di sebelah kiri, di sini terdapat perbedaan yang bisa mendasar. Nah, kalau misalkan kita baca, itu memiliki perbedaan mendasar antara application management dan application development. Dilihat dari beberapa variabel ya. Yang pertama adalah aktivitasnya, scope, yang ketiga adalah fokus, yang keempat adalah mode manajemennya, measurementnya atau pengukurannya, cost, dan life cycle. Oke, jadi ini terkait dengan application management dan application development yang dilakukan di dalam tim application management atau fungsi application management. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas tentang fungsi yang keempat, yaitu IT Operation Management. Jadi IT Operation Management itu tujuannya adalah sebagai suatu fungsi untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap suatu layanan, baik itu hardware maupun softwarenya. Jika terjadi suatu permasalahan di dalam suatu hardware atau software pada sebuah layanan, maka tim IT Operation Management itu akan bertindak sesuai dengan yang dibutuhkan, ya, atau melakukan atau menghubungi tim teknis sehingga bisa segera selesai disolusikan permasalahannya. Nah, di sini terdapat objektif dan dua subfungsi di dalam IT Operation Management. Objektifnya ada 4. Objektif yang pertama adalah penggunaan IT Operation Management itu adalah memiliki tujuan untuk menjamin bahwa suatu layanan itu akan tetap berjalan. Sehingga jika terjadi suatu anomali atau permasalahan di dalam layanan, maka itu akan bisa dideteksi dengan lebih cepat dan diperbaiki sebelum layanan tersebut atau sebelum terjadi dampak yang lebih besar terhadap customer. Yang kedua di sini adalah untuk menjamin stabilitas dari suatu layanan sehingga layanan itu tetap bekerja sesuai dengan proses, prosedur, dan instruksinya. Yang ketiga adalah untuk mereduksi biaya di dalam melakukan maintenance. Yang keempat adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul ketika dilakukan kegiatan monitoring secara cepat, as soon as possible. Sehingga ketika terjadi permasalahan tersebut tidak mengganggu aktivitas customer. Nah, di sini terdapat dua subfungsi dari IT Operation Management ya, yaitu IT Operation Control dan Facility Management. Oke, mari kita bahas tentang IT Operation Control dan Facilities Management. Oke, apa yang dimaksud dengan IT Operation Control? Jadi di sini IT Operation Control itu tujuannya adalah untuk mengontrol memonitor aplikasi maupun hardware di dalam operasional sehari-hari organisasi penyedia layanan untuk bisa mendukung layanan yang diberikan ke customer. Jadi tujuannya adalah untuk mengontrol aplikasi maupun hardware yang di dalamnya ada monitoring aplikasi dan hardware. Kalau misalkan terjadi permasalahan akan segera disolusikan. Sedangkan tujuan dari facility management itu adalah untuk mengontrol tempat yang digunakan untuk menyimpan sebagai tempat penyimpanan aplikasi dan hardware. Apa sih tempat penyimpanan aplikasi hardware? Salah satu contohnya itu adalah berupa data center. Nah, oke. Sekarang kenapa sih atau apa saja yang bisa kita bahas di dalam IT Operation Control? Yang pertama itu adalah kegiatan kontrol operasi atau kegiatan kontrol operasi IT ini akan dilakukan secara tersentralisasi sehingga dapat dipantau apakah kegiatan yang terjadi ketika didukung aplikasi dan hardware itu ternyata berlangsung dengan baik atau tidak. Nah, terdapat beberapa rules di dalam IT Operation Control. Yang pertama itu adalah peran untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap layanan melalui command center atau yang disebut dengan Central Monitoring Station atau tempat pengawasan yang terpusat, serta melakukan tindakan ketika terjadi permasalahan di dalam aplikasi maupun hardware. Peran yang kedua adalah untuk memonitor atau mengawasi dari schedule atau jadwal pekerjaan tiap-tiap application management maupun technical management. Yang keempat adalah untuk memonitor kegiatan pengembangan untuk restorasi atau pengembalian dan backup dari data maupun aplikasi serta hardware yang ada di dalam organisasi.
Oke, itu merupakan peran dari IT Operation Control. Sekarang peran dari Facility Management itu adalah untuk memanage. Yang pertama adalah untuk mengelola data center. Yang kedua adalah untuk mengkonsolidasi data center sehingga terjadi cost reduction atau pengurangan cost atau pengurangan biaya. Yang ketiga adalah memberikan suatu jaminan keamanan terhadap data yang sensitif atau aset yang sensitif di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah untuk mengelola fasilitas IT, ya, seperti router, switch, dan lain sebagainya, atau setidaknya tempat untuk menyimpan aplikasi maupun hardware yang ada di dalam organisasi. Oke, jadi itu terkait dengan 4 fungsi yang ada di dalam manajemen layanan teknologi informasi. Baik, jadi pada bagian keempat ini kita sudah membahas tentang fungsi yang ada di dalam manajemen layanan teknologi informasi atau khususnya ada di dalam service operation, ya. Kita sudah membahas tentang technical management, application management, dan IT operation management. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kelima, yaitu pembahasan tentang proses di dalam SO, yaitu event management.